Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kami semua, termasuk saya pribadi, dan tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Perkenalkan, saya atas nama Nur Amalia NIM 1812044, program studi peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Sinjai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jalur metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia. Baiklah, langsung saja pada materinya, di mana karbohidrat merupakan komponen utama dalam ransum ternak ruminansia. Jumlahnya mencapai 60-75% dari total bahan kering ransum. Dalam makanan kasar, sebagian besar karbohidrat terdapat dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa. Sedangkan dalam konsentrat, umumnya karbohidrat terdapat dalam pati. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk pertumbuhan mikroba rumen dan ternak induk semang. Karbohidrat dalam pakan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu karbohidrat struktural atau fraksi serat, dan yang kedua yaitu karbohidrat non-struktural atau fraksi yang mudah tersedia. Selulosa dan hemiselulosa termasuk dalam karbohidrat fraksi struktural atau fraksi serat yang merupakan komponen utama dari dinding sel tanaman. Selulosa dan hemiselulosa berkaitan dengan lignin sehingga menjadi sulit dicerna oleh mikroba rumen. Lignifikasi tanaman akan meningkat seiring dengan meningkatnya umur tanaman. Untuk itu, penggunaannya dalam ransum ternak ruminansia memerlukan pengolahan terlebih dulu guna merenggangkan ikatan lignoselulosa atau lignohemiselulosa sehingga lebih fermentabel dalam rumen. Selulosa adalah kelompok polisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi, berantai lurus, di mana banyak terdapat dalam bentuk ikatan 1-4 unit glukosa, dan biasanya terdapat dalam bentuk kristal. Sedangkan hemiselulosa terdiri dari lantai lurus silosa dan sejumlah arabinosa, asam uronat, dan galaktosa. Ternak ruminansia mampu memanfaatkan selulosa dan hemiselulosa atau karbohidrat struktural sama dengan fraksi serat, disebabkan oleh adanya mikroorganisme dalam rumen yang membantu proses fermentasi, sehingga karbohidrat struktural dirombak menjadi produk yang dapat dicerna dan dapat diserap oleh usus halus. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa atau karbohidrat struktural dalam rumen biasanya lebih rendah dibanding karbohidrat non-struktural, tapi sangat tergantung pada beberapa faktor seperti sifat faktor fisik tanaman, pengolahan, dan frekuensi pemberian makanan. Kecernaan selulosa dan hemiselulosa juga bisa dipengaruhi oleh suplai nutrien lain seperti nitrogen, asam amino, dan asam lemak berantai cabang yang penting untuk pertumbuhan bakteri selulotik. Jalur fermentasi karbohidrat dalam rumen. Proses pencernaan karbohidrat dalam rumen merupakan proses yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks, selulosa, hemiselulosa, pati, dan pektin akan mengalami dua tahap pencernaan, yaitu pencernaan oleh enzim ekstraseluler dan enzim intraseluler mikroba. Tahap pertama, karbohidrat yang masuk dalam rumen akan difermentasi oleh enzim ekstraseluler, menghasilkan monomernya berupa oligosakarida
disakarida, dan gula sederhana. Tahap kedua monomer itu difermentasi atau metabolisme lebih lanjut oleh enzim intraseluler membentuk pirufat melalui lintasan Embden-Meyerhof dan pentosa fosfat. Pirufat adalah produk intermedier yang segera dimetabolisasi menjadi produk akhir berupa asam lemak berantai pendek yang sering disebut dengan volatile fatty acid atau VFA, yang terdiri dari asam asetat, asam propionat, dan asam butirat dan sejumlah kecil asam valerat. Fermentasi pirufat dalam rumen. Pirufat yang dihasilkan dalam proses fermentasi karbohidrat dalam rumen akan dimetabolisasi lebih lanjut menjadi produk-produk seperti yang pertama, yaitu produksi asam laktat, di mana asam laktat dalam rumen dibentuk dari pirufat melalui enzim NAD-linked laktat dehidrogenase. Pirufat ditambah NADH2 ke laktat ditambah NAD. Yang kedua yaitu pembentukan asetil CoA. Asetil CoA yang diperlukan untuk berbagai reaksi selanjutnya dibentuk melalui beberapa reaksi kembali, yaitu produksi asetil CoA melalui pirufat dikurang ferredoksin oksidoredutase. Pirufat ditambah CoASH kedua dikurang alfa dikurang laktil dikurang TPP dikurang CoA enzim kedua dikurang hidroksietil dikurang TPP dikurang CoA ditambah FD ke asetil CoA ditambah FDH2 ditambah CO2. Produksi asetil CoA dan asam format melalui pirufat dikurang format liase. Pirufat ditambah CoASH ke asetil CoA ditambah format. Produksi asetil CoA and format melalui reduksi CO2. Pirufat ditambah CoASH ke asetil CoA ditambah CO2. CO2 ditambah XH2 ke format ditambah X. Yang ketiga yaitu produksi VFA dalam rumen. Produksi asam asetat. Terdapat dua jalur utama untuk produksi asam asetat. Yang pertama yaitu fosfotransasetilase dan asetat kinase. Fosfotransasetilase sama dengan asetil CoA ditambah PI ke asetil menjadi distribusi P ditambah CoASH. Yang kedua, asetat kinase sama dengan asetil menjadi distribusi P ditambah ADP ke asetat ditambah ATP. Asetil koaliase diidentifikasi hanya terjadi pada anaerobik protozoa sama dengan asetil CoA ditambah ADP ditambah PI ke ATP ditambah asetat ditambah CoASH. Produksi butirat. Pembentukan butirat dalam rumen melalui 6 tahapan. Yang pertama yaitu asetilasetil CoA tiolase. 2 asetil CoA ke asetilasetil CoA ditambah CoASH. Yang kedua yaitu beta dikurang hidroksibutirate dehidrogenase. Asetilasetil CoA ditambah NADH2 ke beta dikurang hidroksibutir dikurang CoA ditambah NAD. Yang ketiga enoil dikurang CoA dehidratase.
beta dikurang hidroksibutir dikurang COA ke krotonil COA ditambah H2O. Yang keempat, butir COA dehidrogenase krotonil COA ditambah NADH2 ke butir COA ditambah NAD. Yang kelima, fosfat butir transferase butir COA ditambah PI ke butir dikurang P. Yang keenam, butirat kinase butir menjadi distribusi P ditambah ADP ke butirate ditambah ATP. Produksi asam propionat. Asam propionat dalam rumen dibentuk melalui dua jalur reaksi, yaitu jalur suksinat dan jalur akrilat. Pemanfaatan produk fermentasi karbohidrat. Fermentasi karbohidrat dalam rumen untuk membentuk volatil fatty acid atau VFA atau asam lemak terbang, menghasilkan kerangka karbon atau C untuk sintesis sel mikroba dan membebaskan sejumlah energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP, CO2 atau karbon dioksida, dan CH4 atau gas metan. Energi dalam bentuk ATP digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan mikroba rumen. Pertumbuhan mikroba rumen proporsional terhadap jumlah ATP yang dihasilkan dari katabolisme energi. Maksimum sintesis sel mikroba yang dihasilkan dalam rumen mendekati 25 gram per mol ATP. Proses fermentasi karbohidrat dalam rumen menghasilkan energi dalam bentuk VFA mencapai 80% dan 20% merupakan energi yang terbuang dalam bentuk produksi gas CO2, CH4, dan energi dalam bentuk ATP. Energi dalam bentuk ATP hanya 6,2% dari total energi yang hilang. Hanya energi dalam bentuk ATP yang digunakan oleh mikroba rumen untuk pertumbuhannya, sedangkan VFA merupakan produk atau hasil sampingan dari aktivitas mikroba rumen. Dari uraian ini jelas bahwa mikroba rumen memproduksi VFA bukan untuk kepentingannya terutama, tetapi sebagai elektron sink dalam menjaga potensial redoks dalam rumen agar tetap layak bagi pertumbuhan mikroba rumen. Gas hasil fermentasi berupa CO2, H2 atau hidrogen, dan CH4 atau gas metan dikeluarkan dari rumen melalui proses eruktasi. Pada ternak kambing, produksi gas CO2 sekitar 90 liter dan gas CH4 sekitar 30 liter per hari. Stoikiometri reaksi fermentasi pakan karbohidrat dalam rumen menghasilkan 3 produk utama yang dapat disederhanakan menjadi C6H12O6 ditambah 2H2O, 2CH3COOH ditambah 2C02 ditambah 4H2, C6H12O6 ditambah 4H2, 2CH3CH2COOH ditambah 4H2O, C6H12O6 CH3 dalam kurung CH2 2COOH ditambah 2CO2 ditambah 2H2, 4H2 ditambah CO2 CH4 ditambah 2H2O. Dari stoikiometri reaksi tersebut dapat dilihat bahwa proses sintesis asam asetat dan asam butirat menghasilkan gas hidrogen
Sebaliknya, pada sintesis asam propionat gas H2 atau hidrogen digunakan. Gas hidrogen dan CO2 merupakan prekursor utama sintesis gas metan yang sesungguhnya tidak bermanfaat untuk ternak. Maka dari itu, proses fermentasi dalam rumen yang mengarah pada sintesis asam propionat akan lebih menguntungkan karena produksi CH4 bisa ditekan dan akan meningkatkan efisiensi penggunaan energi pakan. Jumlah komponen utama VFA, asetat, propionat, dan butirat yang terbentuk dalam rumen serta proporsi relatifnya sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor makanan seperti komposisi ransum, terutama rasio antara hijauan dan konsentrat, bentuk fisik makanan, tingkat konsumsi, frekuensi pemberian pakan, dan tipe fermentasi sebagai akibat perbedaan populasi mikroba yang berkembang sebagai pengaruh langsung dari zat makanan yang diberikan. Menurut Forbes dan France 1993, konsentrasi VFA total dalam cairan rumen umumnya berkisar antara 70 sampai 300 mm. Nisbah asam asetat, asam propionat, dan asam butirat pada pakan dengan kandungan hijauan atau serat yang tinggi adalah 70 banding 20 banding 10. Tingginya konsentrasi asetat dalam cairan rumen sangat erat kaitannya dengan tingginya proporsi hijauan atau pakan serat yang dikonsumsi. Sebaliknya, jika proporsi konsentrat dalam ransum meningkat, maka konsentrasi asam asetat akan turun dan konsentrasi asam propionat akan meningkat. Namun, proporsi asam asetat hampir selalu lebih banyak. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa ransum dengan hijauan atau pakan serat tinggi akan menghasilkan nisbah asetat propionat lebih tinggi dibanding ransum yang proporsinya konsentratnya tinggi. VFA dalam kurung asetat, propionat, dan butirat merupakan sumber energi utama bagi ternak dan mempunyai fungsi penting dalam metabolisme zat makanan. Sumbangan energi yang berasal dari VFA ini dapat mencapai 60-80% dari kebutuhan energi ternak ruminansia. Sebahagian besar VFA diserap langsung dari retikulorumen dan masuk ke dalam aliran darah. Hanya 20% saja yang masuk ke omasum dan abomasum dan diserap di bagian sini. Asam butirat dalam rumen sebelum diserap terlebih dahulu dirubah menjadi beta hidroksibutirat dan bersama dengan asam asetat masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk badan-badan keton yang nantinya dalam jaringan tubuh digunakan sebagai sumber energi dan untuk sintesis lemak tubuh. Asam propionat setelah masuk dalam peredaran darah dibawa ke dalam hati. Di hati, asam ini diubah menjadi glukosa. Sebagian glukosa disimpan di hati sebagai glikogen hati dan sebagian lagi menjadi alfa gliserol fosfat untuk digunakan sebagai koenzim pereduksi dalam sintesa lemak tubuh sebagai sumber energi dan dalam tubuh disimpan sebagai glikogen otot. Oleh sebab itu, asam propionat disebut juga asam yang bersifat glukogenik karena dapat dikatabolisme menjadi glukosa atau sebagai sumber glukosa tubuh. Asam lemak glukogenik dapat dipakai sebagai konstanta yang dinamakan sebagai non-glucogenic ratio atau NGR yang secara sederhana dirumuskan sebagai berikut. NGR sama dengan dalam kurung asetat ditambah butirat
ditambah valerat atau dalam garis miring dalam kurung propionat ditambah valerat. Nilai NGR ini berhubungan erat dengan produksi gas metan dalam rumen. NGR tinggi akan menyebabkan produksi gas metan dalam rumen juga tinggi. Penyerapan asam lemak terbang dalam kurung VFA. Asam lemak terbang atau VFA yang dihasilkan di dalam rumen dan merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia akan diserap sebagian besar dalam retikulum sebanyak 75%, kemudian masuk ke dalam darah. Sebagian lagi akan diserap oleh abomasum dan omasum sebanyak 20% dan usus halus sebanyak 5%. Penyerapan VFA sangat dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi VFA dalam cairan rumen dengan konsentrasi VFA yang terdapat di dalam sel-sel epitel atau darah. Lajunya penyerapan VFA pada rumen meningkat sejalan dengan penurunan pH cairan rumen dan panjang pendeknya rantai aton C dari VFA. Semakin panjang rantai aton C-nya, maka semakin cepat laju absorpsinya. Sehingga urutan absorpsinya adalah asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Asam butirat pada rumen akan diserap melalui dinding rumen untuk masuk ke dalam darah guna dikonversi menjadi beta dikurang hidroksibutirat. Sedangkan asam propionat akan dikonversi menjadi asam laktat. Hal ini terjadi karena peran enzim-enzim tertentu yang ada di dalam sel-sel epitel rumen. Beta hidroksibutirat dapat digunakan sebagai sumber energi bagi sejumlah jaringan seperti otot, kerangka, dan hati. Produksi gas metan. Metan merupakan produk sampingan dalam proses fermentasi karbohidrat atau gula secara anaerob. Metan merupakan energi yang terbuang. Bakteri metanogen akan menggunakan H2 yang terbentuk dari konversi asam pirufat menjadi asam asetat. Untuk membentuk metan dan juga dari dekomposisi format atau metanol. Dalam pembentukan metan oleh mikroorganisme terlibat pula peran asam folat dan vitamin B12. Untuk mengurangi pembentukan metan, disarankan untuk melakukan penambahan asam lemak tidak jenuh ke dalam ransum menggunakan feed aditif seperti chloroform, kloralhidrat, dan garam tembaka. Produksi gas dalam kurung CH4, CO2, dan H2 yang berlebihan dari ternak akan menimbulkan penyakit bloat. Metabolisme VFA di dalam jaringan tubuh ternak. Volatile fatty acid atau VFA yang diserap dari retikulorumen melalui jaringan akan mengalami oksidasi dan perombakan menjadi energi ternak melalui biosintesa lemak atau glukosa. Jumlah setiap VFA yang digunakan tersebut berbeda-beda menurut jenisnya. 50% asam asetat dioksidasi di jaringan tubuh sapi perah, sedangkan 2/3 asam butirat dan asam propionat akan mengalami oksidasi. Metabolisme asam propionat dan butirat terjadi di hati. 6% asam asetat dimetabolisasikan di jaringan perifer dalam kurung otot dan adiposa, dan hanya 20% yang dimetabolisis di hati. Pada ternak laktasi, asam asetat digunakan untuk sintesis lemak air susu diambil. Proses oksidasi VFA
COA, dan penghasilan ATP ada 3. Yang pertama yaitu asam propionat sebagai sumber energi melalui 2 jalur oksidasi. Yang pertama yaitu oksidasi setelah propionat dikonversi menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis menghasilkan 17 mol ATP per mol asam propionat. Yang kedua yaitu oksidasi langsung asam propionat di mana menghasilkan 18 mol ATP per mol asam propionat. Yang kedua yaitu asam butirat sebagai sumber energi. Asam butirat yang dikonversi menjadi beta hidroksibutirat yang menghasilkan 2 mol ATP. Yang ketiga, asam asetat sebagai sumber energi. Asetat ditambah COA ditambah ATP menjadi CH3CO dikurang COA dalam kurung asetil COA ditambah PP ditambah H2. Dihasilkan 10 mol ATP per mol asetat. Di samping sebagai sumber energi, asam lemak rantai cabang dari VFA bersama-sama dengan N dikurang ANWN menjadi distribusi alfa digunakan dalam sintesis protein, sehingga VFA ini dapat dikatakan sebagai prekursor sintesis protein mikroba. Pencernaan karbohidrat di dalam usus ruminansia. Karbohidrat tercerna pati selulosa dan hemiselulosa dan polisakarida seluler dari mikroba yang lolos dari fermentasi rumen akan masuk ke dalam usus sebagai digesta. Jumlahnya 10-20% dari karbohidrat yang dicerna. Jumlah selulosa atau pati yang tahan dari degradasi rumen dipengaruhi oleh pakan itu sendiri atau processing. Misalnya pati dari jagung giling dapat dicerna 20%-nya di usus halus oleh enzim yang sama dengan monogastrik. Pencernaan pati di usus halus akan menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh induk semang lebih efisien daripada didegradasi oleh mikroba rumen, di mana akan hilang sebagai CH4 atau panas. Selulosa, hemiselulosa dan pati yang lolos dari usus halus difermentasi juga di dalam sekum menjadi VFA, CO2 dan CH4 dengan jalur yang sama dengan di dalam rumen. VFA yang terbentuk di sekum ini, ruminan atau kuda, diserap masuk ke dalam sirkulasi darah dan digunakan di jaringan seperti yang terjadi di dalam rumen. Itulah tadi pemaparan materi atau presentasi mengenai jalur metabolisme karbohidrat pakan pada ternak ruminansia. Mohon maaf apabila salah kata atau salah ucap dalam penyampaian, karena kesalahan datang dari saya pribadi dan yang benar hanya milik Allah. Akhir kata, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum